Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Isom Hazik Pratama, kelas 6F, NIM 190101196. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengamati gambar Ka'bah sebagai simbol kebesaran dan keagungan Allah. Baik, pada materi ini model pembelajaran saintifik dengan materi mengamati gambar Ka'bah sebagai simbol keagungan dan kebesaran Allah mempunyai keterkaitan, karena model pembelajaran saintifik ini menurut Kemendikbud adalah model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengomunikasikan. Baik, kita akan beralih ke materinya yakni tentang mengamati gambar Ka'bah sebagai simbol kebesaran dan keagungan Allah. Ka'bah adalah bangunan suci pertama di bumi yang dibangun malaikat atas perintah Tuhan. Ka'bah mempunyai unsur yang berasal dari surga yang berfungsi menjemput anak manusia di bumi penderitaan untuk kembali ke surga kenikmatan. Hal ini sesuai dengan ayat Quran surah Al-Imran ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Baik, kemudian menurut pandangan ahli syariati menyimbolkan beberapa hal, yaitu salah satunya adalah Ka'bah sebagai simbol penunjuk arah. Bentuknya yang berbentuk kubus atau segi empat dengan sisi yang menghadap ke berbagai jurusan berpangkal pada satu titik pusat. Umat Islam ketika melaksanakan ibadah keharusan menghadap ke titik tersebut, yaitu Ka'bah, disebut juga kiblat. Keenam, buah sisi Ka'bah menghadap ke segala arah. Artinya Allah menghadap ke berbagai arah dan dapat disimpulkan bahwa Dia menguasai segala sesuatunya. Untuk itu bagi makhluknya yang meminta hendaknya menghadap ke arahnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Aulia Maulidia dengan NIM 1901011208. Saya akan menjelaskan alat peraga gambar orang sholat tepat waktu. Alat peraga gambar orang sholat tepat waktu termasuk ke dalam penerapan model tingkah laku dan model pembiasaan, yang dimana model pembiasaan ini dapat dikatakan bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk pembiasaan anak didik dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Sebaliknya, jika kita sholat tepat waktu dilakukan sejak usia dini, maka akan terbiasa hingga kita tumbuh dewasa. Sehingga kita terbiasa dengan kebiasaan seperti itu.
Kebiasaan sudah merupakan perilaku yang bersifat otomatis, tanpa terencana terlebih dahulu. Bisa dikatakan berlangsung begitu saja tanpa harus dipikirkan lagi. Misalkan, jika kita tidak melaksanakan ibadah sholat satu kali, maka pasti akan beda rasanya karena kita sudah terbiasa melaksanakan sholat tepat waktu. Jika kita bolong, pasti rasanya akan beda karena saking terbiasanya. Orang biasa juga karena melakukan aktivitas itu berulang-ulang dan akhirnya menjadi terbiasa. Kalau seseorang sudah terbiasa sholat tepat waktu, maka tak akan berpikir panjang. Ketika sudah mendengar kumandang azan, langsung akan pergi ke masjid atau mengambil air wudhu untuk langsung bergegas melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang dimana kaitannya dengan model tingkah laku ini, yaitu cara atau sikap kita dalam melakukan ibadah sholat. Apakah sudah memenuhi ketentuan atau belum? Tata cara atau sikap kita, bagaimana cara kita melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang berfirman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sebaik-baiknya melaksanakan sholat, qala sallallahu alaihi wasallam, awalul waqti ridwanullah, wa wasatul waqti rahmatullah, wa akhirul waqti afwallahi azza wa jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat di awal waktu diridhoi Allah, sholat di tengah-tengah waktu dirahmati Allah, dan sholat di akhir waktu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atas nama Lalu Muhammad Gading Ardinata ingin membacakan atau menyampaikan materi tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangkaan belaka mereka. Tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Di dalam ayat di atas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim telah membunuh, dan hal ini pun dibenarkan oleh orang Nasrani. Namun yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengannya, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Di saat yang bersamaan salah satu pemuda pengikutnya itu berkhianat. Pemuda tersebut lalu membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Ia bahkan menukar informasi tersebut dengan uang sebesar 30 dirham. Pemuda itulah Yudas Iskariot. Sesampainya pasukan di tempat persembunyian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah mengangkat Nabi Isa ke langit untuk melindunginya. Selain itu, Allah lantas membuat Yudas yang berkhianat diubah wajah, penampilan, hingga suaranya agar mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Pasukan lalu mengira dia adalah Nabi Isa hingga akhirnya Yudas dibunuh dan disalib. Umat Islam pun meyakini Nabi Isa alaihissalam tidak mati dan tidak disalib. Salah satu pengikutnya yang berkhianatlah yang menjalani hukuman tersebut. Yang dapat kita ambil di dalam cerita Nabi Isa adalah model keteladanan. Yang maksudnya adalah model keteladanan dari kisah Nabi Isa alaihissalam, diantaranya keteladanan yang patut dicontoh dari kisah Nabi Isa alaihissalam adalah sifat gigih dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka bersilaturahmi, dan tidak memiliki rasa dendam.
Sekian dan terima kasih. Cuma ini yang dapat saya sampaikan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.